Luntuan ketika di sini di komplek Dayah Syamsudduha, matahari di waktu duha. Matahari bersinar pada waktu duha. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, di mana beliau merupakan sang pembaharu alam yang diperbaharuinya tidak hanya satu sisi daripada kehidupan umat manusia, namun ia mampu mengubah segala bentuk pola pikir umat manusia dari semua sisi kehidupan, baik itu sisi politik, sisi ekonomi, sisi culture, kebudayaan, akhlak, tabiat, hanya selama 23 tahun lamanya. Hanya 23 tahun sahaja beliau mampu mengubah alam dan seisinya. Maka wajar sekali salah satu penulis dunia, Michael Hurt, ya, menempatkan beliau sebagai orang nomor satu yang memberi pengaruh terhadap perubahan dunia. Jadi lalu Thomas Alva Edison, lalu para penemu-penemu yang lain. Itulah sosok Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian, salam ta'zim yang pertama sekali kepada sahibul bait, sahibul hajat, al-muhtaram Tunku Ahmadi. Salam ketakziman kami kepada beliau. Kemudian kepada seluruh pengurus, baik itu MTS, baik itu MAS, dan kepada seluruh dewan guru, baik dewan guru yang bersifat tetap maupun tidak tetap, baik yang dewan guru laki-laki maupun dewan guru perempuan, dan yang terima sekali kepada seluruh guru-guru runtuhan, guru-guru runtuhan yang berada di tempatnya, yang mungkin lu sebutkan nama satu persatu. Namun ta'zim dan keikraman luntuan mandum kepada para guru-guru luntuhan. Izinkanlah sejenak wate kepada luntuan untuk membahas, mengkaji, untuk berdiskusi, ya, dengan para guru-guru di sini terhadap beberapa masalah, beberapa kajian. Mungkin ulomnya akan suasana Rajab yang sama-sama gitu tupu bahwa 27 Rajab ini merupakan suatu perkara yang sangat amat agung dan teristimewa bagi kitanya umat manusia. Lewat adanya Isra Mi'raj tersebut, oleh kitanya tak ibadat kepada Tuhan dengan sesempurna-sempurna ibadat. Karena ibadat yang paling utama dan terutama adalah salat. Salat itu diturunkan pada malam 27 Rajab. Nah, malam 27 Rajab yang insyaallah 27 Rajabnya akan alami menurut almanak kalender malam Senin untuk malam. Nah, untuk malam ataupun mina megese ke malam ni. Dikarenakan pada malam 1 Rajab orangnya, nah yang pegah malam Rabu, nah yang pegah malam Kamis, nah yang pegah malam Jumat. Jadi mereka berbedanya pola penentuan 1 Rajab, otomatis berbeda pula penentuan 27 Rajab. Yang itu akan berpengaruh kepada berbedanya penentuan
nisfu Sya'ban, dan berubahnya penentuan 1 Ramadan dan penentuan 1 Syawal. Ya. Yang saban tahun dia katanya sibuk terhadap penentuan-penentuan hal itu. Bahkan beda karena beda manhaj, beda metode. Kitanya tak pakai metode ru'yah, sebagian daripada kalangan kitanya menetapkan metode hisab. Nah, antara hisab dan ru'yah itu tidak akan pernah satu. Ketika pun bersatu hanya secara kebetulan sahaja. Insyaallah untuk malam kita sesuai dengan almanak kalender akan ta alami, akan ta pengerti yang namanya malam 27 Rajab. Di mana malam ini mungkin singgung sedikit ya. Allah dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan kejadian 27 Rajab ini secara khusus dalam surat Al-Isra namanya. Lewat ayat pertama bahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul 'alim. Maha sucinya Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa di Syam, di Syam, negeri Syam, atau menyajinau dengan Palestina, karena Syam itu sebuah bumi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang pada masa sekarang Syam itu tidak ada lagi namanya. Miandak sedot menejak negara Syam nepegahnya nyah nan rumpok. Kalau dalam peta dunia negara Syam mana? Karena negeri Syam itu seiring perkembangan zaman dan masa itu terpecah kepada 4 negara. Yang mana kan? Terpecah kepada 4 negara dia negeri Syam. Negeri Palestina itu Syam, negeri Israel Syam juga. Negeri Jordania Syam juga. Sabote pokoknya Bonanggro. Bonanggro terbagi negeri Syam itu. Ya, maka Allah itu memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ini dinaikkan oleh Allah kepada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha di atas langit yang ke-7. Kemudian lewat tahajud, lewat sujudnya Rasulullah di Sidratil Muntaha inilah diturunkan, dibebankan, diwajibkan oleh Allah salat sehari semalam 5 waktu. Melalui proses-proses setelah Rasulullah menerima salat terlalu banyak 50 rakaat, maka turun pada langit ke-7, kemudian dikurang hingga menjadi 5 rakaat sehari, 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Itu kejadian yang amat agung dan amat besar dalam kehidupan kitanya, sehingga apa yang kita puput ni bak oronyo siuro semalam limong bahwatenya merupakan bentuk komunikasi kitanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka komunikasi yang paling baik itu adalah komunikasi lewat sujud. Komunikasi yang paling baik itu penghambaan kitanya manusia kepada Allah itu lewat sujud. Karena ketika Rasulullah bertemu dengan Allah itu tidak bertemu seperti ini, tidak musyahadah dia. Yang merumpok dengan Rasulullah ketika Sidratul Muntaha minta oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril meminta izin, tugas saya sampai di sini, saya tidak bisa masuk ke depan lagi. Jadi sebuah tahapan itu untuk merumpok dengan Allah, Jibril lepas jale. Padahal Jibril itu menemani Rasulullah semenjak di Makkah. Waktu ini puga Rasulullah di Makkah. Kemudian ajak Rasulullah kuna Masjidil Aqsa. Sebelumnya Rasulullahnya nuplah
apa itu neplah dadanya. Jadi pelah dada Rasulullah tidak hanya pada berumur kanak-kanak, tapi waktu nenek Mi'raj Rasulullah juga dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Gepelah dada, gepeglih dada Rasul dengan air Zam-Zam sehingga terpencarlah iman dan hikmah dalam dada Rasul. Maka Rasul berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Jadi dikarenakan Rasulnya adalah seorang makhluk yang amat termulia, teragung di atas belahan bumi dan langit, maka tidak ada yang dapat menyamai Rasul. Bahkan Jibril sendiri tidak bisa menandingi Rasul, kelebihannya Rasul. Maka dalam kalam hikmah dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan yang paling utama dalam sesembahan itu hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna menyembah kepada Allah. Sehingga kalam sir rahasia di ayat tersebut adalah laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Seandainya kan gara-gara Nabi Muhammad, maka alam dan seisinya tidak akan Allah ciptakan. Hanya akan menciptakan alam ya kan gara-gara Muhammad. Kenapa? Karena menciptakan alam hanya fungsi tanpa adanya Muhammad. Hanya fungsi alamnya hanya Muhammad. Maka karena Muhammad maka alam dan seisinya berfungsi dapat beribadat kepada Allah. Maka sehubungan dengan itu firman Allah dalam surah yang lain, la azkuruka illa antazkuru ma'i. Yang ayat hadisnya. Han akan lun ingat hamba lun kun Allah. Seandainya hamba lun tersebut hana diingat lun beserta Nabi. Hana diingat lun beserta Nabi artinya apa? Ketika umat manusia berdoa kepada Allah, hana sertai nama Nabi dalam doa katanya, doa katanya han akan istijabah li Allah Subhanahu wa taala. Nyan keagungan, nyan ketinggian derajat Nabi di sisi Allah. Sehingga pada malam Mi'raj Nabi, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, itu penuh dengan hijab-hijab, dan hijab itu tidak mampu dilewati bahkan oleh Jibril sekalipun payah piuh mampu dilewati hijabnya, melainkan hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa pertemuan Nabi dengan Allah itu lewat sujudnya Nabi. Nabi terus kena sujud. Sujud itulah pertemuan antara Nabi dengan Allah. Dalam sujud itulah Nabi menerima wahyu salat 5 waktu. Maka waktu neputun kenaudonya, dan dalam salat itu ada sujud, maka sujud itulah pertemuan paling besar, komunikasi paling dekat getanya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan inna salata mi'raj jul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kiban mufhum mi'raj orang mukmin dalam salat, karena salat itu terdiri dari gerakan-gerakan. Salah satu gerakan salat adalah sujud. Sujud inilah bentuk proses komunikasi kita dengan Allah yang paling tinggi dan yang paling dekat perasaan kita, itulah lewat sujud. Nah, walaupun dalam gerakan-gerakan yang lain selalu kita bayangkan Allah Ta'ala, ba'dang kan, ba'ruku kan, ba'tahiyat kan, yang kan bagian daripada gerakan salat, dan itu adalah bagian ketiganya komunikasi dengan Allah. Tapi
posisi paling kuat dan paling tawang Allah adalah pada posisi sujudnya kita nyoh Allah. Nyan adalah kejadian daripada Mi'raj Nabi. Itu adalah sisi-sisi kelebihan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan hal tersebut, tentu aja iya. Ada yang mengatakan salah satu hikmah daripada Isra-nya Nabi nyo pembahasan ji saya kata ya apa kan itu perlu fokus untuk buat pertanyaan. Jadi pertanyaan siapkan aja, fokus untuk di pertanyaan. Nyelon sebagai pengantar awal mentang baca saholah. Jadi salah satu hikmah daripada Isra-nya Nabi itu adalah mempertemukan dua garis kenabian yang sempat terpisahkan lewat Nabi Allah Ibrahim. Pakan le Nabi ne Isra daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Pakan han holain mendengar mele Jibril Nabi Muhammad. Pakan gemele le Jibril Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Salah satu hikmahnya adalah untuk mempertemukan dua jalur kenabian yang sempat terpisahkan ketika kenabian itu berada pada tangannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain, karena bangunan yang pertama sekali Ka'bah Baitullah 40 tahun setelah berdirinya Ka'bah membaru nupegat bangunan kedua yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi mempertemukan dua jalur kenabian. Bagaimana bentuk mempertemukan dua jalur kenabian ini? Nabi yang pertama Allah utuskan ke dunia ini adalah Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Sesudah Saleh siapa? Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Setelah Nabi Allah Ibrahim siapa? Nyan kamu mulai beda-beda versi. Beda-beda versi ji. Karena bahkan beda jawaban. Karena lu pahami bahwa di sinilah kenabian sudah mulai bercabang dia. Tidak alih satu jalur. Menyadari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh masih satu jalur. Ketika pada Nabi Allah Ibrahim beristrikan berapa? Dua istri yang pertama Siti Sarah, istri yang kedua Siti Hajar. Kenabian lewat Siti Sarah siapa? Lewat Siti Hajar? Iya, di situ kenabian sudah mulai bercabang. Jadi silsilah kenabian dan rasul itu sudah mulai bercabang ketika masa Nabi Allah Ibrahim. Jadi lewat Siti Sarah lahirnya Ishak. Dari Ishak lahirnya Yakub. Dari Yakub lahirnya lah keturunan-keturunan hingga 12 orang keturunan yang kelak dinamakan dengan jalur Bani Israel, yaitu kaum Yahuda, karena salah satu daripada anaknya Yakub bernama Yahuda, ya kan? Ya, kita belajar sejarah dulu. Yahuda ini adalah saudaranya Yusuf. Termasuk Yahuda ini orang yang membinasakan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf kan dicoba untuk dibinasakan, ya kan? Dalam sejarah Yusuf ini adalah rencana untuk dibinasakan oleh saudara-saudaranya karena kelebihan perhatian orang tuanya Yakub terhadap Nabi Allah Yusuf.
akan lebih perhatian Nabi Yakub, karena pada satu hari Yusuf ini pernah bermimpi, ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Kun Yusuf ba Yakub, hai urang si lun melumpau wala lumpau lun kalan ahada asyara 11 buah bintang, wal qamara dan matauro dan bulan, wal qamar bulan dan matauro, ra'aituhum lisajidin, sujud kepada diriku. Jadi kan temakut Yusuf kecil, karena temakut Yusuf kecil diceritakanlah sama orang tuanya, sama Yakub. Nekele Yakub pun la taksus ru'yaka ala hadin, nyo lumponyo nah bahasa gedanya be nak cerita bak ngendron be bak saudara, bak adik, bak abang don be pernah menceritakan lumponyo mesapat pi, hanya bak lun mendon. Jadi di situ Yakub mendapat isyarah dari Allah bahwa kelak Yusuf itu akan menjadi orang besar di zamannya. Maka perhatian pun lebih tentunya kepada anaknya Yusuf ini. Karena perhatiannya lebih, maka oleh saudara-saudaranya yang lain yang jumlahnya 12 orang ini iri dengki. Maka bahaya sekali iri dengki ini. Iri dengki hasud bahaya sekali. Itu akan kita bahas kiban bahaya-bahaya iri dengki. Cobalah untuk melakukan pembunuhan kepada Yusuf. Agar akhirnya Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur, fil jabba, dalam sumur yang amat dalam sekali. Tetapi dalam sumur tersebut Yusufnya lagi biasa kan, anak pupu nyaman tentram gebili Allah. Maka karena ketika Yusufnya terkedih dalam sumur yang sangat low, masanya sumur dalam padang tandus kan lo kan lagi mon bagdanya ni bagdanya 2 meter kan ai 5 nuk mije kan ai mio sumur hide di padang pasir nan tandus nyotroh musertoh meter dalam danau gede ya dan hana rayot dah hai ke ko rayot han ubu beo bela urang hai gede lagi mon bau. Jadi ketika Yusuf berada di dalam sumur, ternyata datang malaikat Jibril, nepubalet malaikat Jibrilnya dengan sabah baje. Dengan sabah baje. Yang bajenya newarisi dari Ibrahim, Nabi Ibrahim. Waktu masa Nabi Allah Ibrahim, waktu neti le Raja Namrud Nabi Ibrahim ke dalam apui, ternyata apunya hanasum pada bawah Ibrahim. Pakana thum karena li Allah nepu balet Ibrahimnya bahasa boroyak dengan baje. Dengan baje kamis. Yang bajenya ke gewarisi turun temurun oleh Yusuf. Dan baju inilah yang disimpan oleh Yusuf. Disimpan oleh Yusuf ketika pada akhir cerita Yusuf dalam Al-Quran disebutkan wate urun si Nabi Allah Yusuf Yakub suput mata karena kegundahan di atas gadahnya Yusuf. Jadi dia gadah Yusuf nyohana pre nemo Nabi Allah Yakub nemo sampai sehingga buta mata. Jadi wate buta mata ni singkat cerita oleh Yahuda tadi Yahuda tadi nicok baje yang nekebah yai gu pakai le Yusuf dan kagak gebah gecok guyu sampuh di atas muka Yakub. Jadi waktu sampuh bajenya bak muka fartad da basira sehingga jadilah penglihatan Yakub kembali terang. Baje lewat bajenya ngono. Baje yang pernah dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim waktu getik dalam apui, baje yang pernah dipakai oleh Nabi Allah Yusuf waktu erhut kedih dalam mon dan baje nyan ke sampuh bak muka ayah Nabi Allah Yakub sehingga ada kembali. Yang baik kepu baje yang waktu sampuh kan. Waktu sampuh bak muka Nabi Allah Yakub deh kekalan kembali.
Ya, bajai itulah bajai yang berasal dari surga. Jadi, ini kembali kepada cerita tadi, cerita asal kuno, bahwa Ibrahim ini memiliki 2 orang istri. Nah, jadi katanya baik bengeh kemana lebih tungku katanya lebih daripada siro. Nabi saja pernah memiliki lebih daripada satu. Siti Sarah ini seorang permaisuri dia. Permaisuri raja yang ditaklukkan oleh Ibrahim. Siti Hajar ini adalah seorang babu dia. Seorang lamid bahasa katanya. Seorang khadimnya permaisuri raja Siti Sarah. Tetapi karena begitu lamanya dia tidak ada keturunan yang melaki, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, ya. Nah, doa itu yang dimulai le Nabi Allah Ibrahim ba Allah. Nanti akan kita bahas bagaimana bentuk Rabbi habli minas salihin ini. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, jadikan diriku ini orang yang selalu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga para keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, terimalah doa kami. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa anaknya yang saleh, keturunannya yang mampu menegakkan salat, kemudian disambung dengan doa Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan ini negeri, ya Allah, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan rizkikan ahlinya negeri daripada berbagai macam makanan dan minuman orang-orang yang mau beriman dengan Allah dan hari kiamat. Ini ada korelasi dia. Nanti tahu ceritakan si Laumenawate kiban hubungan doa Rabbi habli minas salihin dengan Rabbi ij'al hadza baladan amina. Han akan menjadi saboh nanggro, saboh daerah, saboh tempat nyo aman, tentram, terkendali apabila tidak diawali dengan keturunan yang saleh. Apabila keturunannya porak-porandakan, apabila keturunan kita nyo hancur berantakan, maka tunggulah negeri itu juga akan hancur. Tapi kalau keturunan penerusnya God tak didik, God tak jaga dan tak satah dalam didikannya, dan insya Allah akan tunggulah negeri itu akan aman, bahagia, terentam, sentosa. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yuna Ibrahim memiliki 2 keturunan. Keturunan pertama ternyata Allah anugerahkan lewat Siti Hajar. Lewat Siti Hajar, yaitu Nabi ya Allah Ismail. Lene pinah, karena perasaan cemburu itu pasti ada. Setiap istri, bahkan istri Nabi pun. Jadi karena perasaan cemburunya, maka nepinah lah Siti Hajarnya dengan Ismail kepada daerah yang cukup tandus, yang tidak ada pemukiman penduduk satupun di situ. Pinahlah kena. Hana urung pun. Tapi karena kena pinah oleh Allah, ya harus patih. Karena Ibrahim itu lakabnya apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Pakan nunjuk lakab ke Ibrahim Khalilullah karena kepatuhannya Ibrahim kepada Allah, tunduk dan taatnya Ibrahim kepada Allah melebihi ketaatan Ibrahim, sayangnya Ibrahim kepada diri sendiri, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya. Maka Ibrahim rela meninggalkan anak perumoh, anak yang mentang cek mentang bayi, perumoh mentang siro yang serba lemah, ditinggalkan di padang tandus yang tidak ada seorang pun manusia di sana demi mematuhi perintahnya Allah. Maka wajar sekali Nabi Allah Ibrahim terkenal dengan Khalilullah. Ketika
Tuhan perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dia tidak sungkan-sungkan untuk menyembelih anaknya. Maka diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Hai anu lon melumpau lang tebuh malam, lon giyusir rawana anni adbahuka giyusir rawa kata hai anu kun Ibrahim wa Ismail. Kiban pendapat kata anu? Kiban jawaban anu? Ya abati if'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Menyemunan perintah Allah, hai ayah, lakukan saja. Leng siap untuk menjadi sembelihan. Insyaallah minas sabirin. Leng akan menjadi bagian daripada orang-orang yang sabar. Jadi karena ketaatannya Ibrahim, maka rela dia tinggalkan anak dan istri di padang tandus nan Sahara. Yang kelak ternyata hikmah daripada menempatkan Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar di tempat tersebut, itulah tempat yang pernah gepemakmur jamul Nabi Allah Adam dengan bangunan yang pertama ada di bumi yang namanya Ka'bah Baitullah. Tapi wadanya hana le Ka'bah, hana Ka'bah adanya. Bahkan hana karena telah ditenggelamkan, telah di bumi hanguskan oleh topan banjir Nabi Nuh. Jadi waktu banjir Nabi Nuhnya mandum asodonya luluh lantak. Hana lihat asodonya membeo. Bangunan yang sempat kebangun dari Nabi Allah Adam, Ka'bah Baitullah gadah untuk hana lihat. Sehingga hana lihat tersisa bangunan di atas rundunya. Pada masa Nabi Allah Ibrahim lah bangunan Ka'bah Baitullah kembali dibangun. Kembali dibangun. Maka sampai Nohad simbol-simbol keagamaan masih terletak di Ka'bah yang namanya makam Ibrahim, yang namanya Hijr Ismail, yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah, yang namanya jamarah, ya kan? Yang kan perkara-perkara yang wajib kita lakukan dan wajib kita kunjungi setiap gedanya wajib. Tajak umrah, tajak haji nyampe lakukan mandum ya. Dan itu diciptakan kembali pada masa Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Makam Ibrahim yang ke tempat nedang Ibrahim membangun Ka'bah kembali. Tempat yang neti Ismail bak padang tandusnya, itulah wadi lembah, karena Ka'bah ini berada bak lembah. Di hino lembah, hinonya cat mendung yang bukit mendung bin haji. Penuhan menan. Ia atas na banjir tetapi ia lang Ka'bah. Ia Ka'bah, banjir Ka'bah. Ia banjir raya. Kecuali dengan proses-proses pengairan jino ya. Proses pengairan jino yang mungkin hanya sempat banjir Ka'bah. Jadi tanda-tanda sisa-sisa bekas gebangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sampai Nohat menteng nah. Dilikut makam Ibrahim dah semayang 2 rakaat sunat kan? Dah semayang dalam Hijr Ismail. Pakan kan Hijr Ismail kan? Yang kali jawaji, kali manasih haji mumpung. So mentang ya si barangkaso yang sembahyang uno alam Hijr Ismail nya pasti doa haji akan diterima oleh Allah. Ya Allah, apakah diterima hinan? Ya, karena Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Itu Ka'bah dasarnya. Ka'bah. Tetapi karena salah seorang raja sultan pada masanya gepegat Ka'bahnya, Ka'bah memang pernah hancur beberapa kali dia. Lewat banjirnya relah padungga, lewat kebakaran relah padungga Ka'bahnya. Jadi waktu relah Ka'bah dibangun kembali. Waktu dibangun kembali ternyata bangunan Ka'bah itu dibangun dengan uang yang tidak baik. Istilahnya pengharum. Karena dibangun pengharum maka hantu dong batai bini haji. Bathago Hijr Ismailnya hantu dong bata. Jadi waktu hantu dong bata kekehenan aja hana kepuai lewat. Maka bangunan Hijr Ismail hanya setingkat dada katanya. Ya kan? Bathagonya, Bak Rukun Ismaili. Dada katanya sagai Hijr Ismail.
Hal pahli bangun watih karena watih bangunnya relah. Pagar relah karena peng yang bangun Ka'bah watihnya. Tidak dengan uang yang baik, tidak dengan uang yang halal. Maka nyo dicocok hikmah lagi katanya. Hikmah ji, setiap buat yang gak harus kita lakukan, setiap rencana yang gak harus kita support dengan perbuatan yang baik dan uang yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allahnya baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka tapegotlah dayah, tapegotlah masjid, tapegotlah musalla. Nyo berdengan pengah halia dan sedekah ke masjid. Berdengan pengah halia, pengah reum hana mohoi ja. Tapegot masjid, tapegot balai, ngampengah halia. Baik ngampengah harum, ngampengah harum dah pegah na urun dua. Katanya yang pakah na urun dua balai long. Apa yang ada hidup tu minan? Tu bungong hidup le balai. Bahkan dah na urun pusu hana. Pi perasaan tu pakan karena peng yang pusu peng ana halia. Bangunan udah bangunan harulah lagi jamun. Mi jamun yang ngampeng halia relah aju je lagi relah Kaabah. Tapi jenuh harulah. Oleh tak buat masjid, kadang-kadang harulah walaupun ngampeng harum tu dah masjidnya. Tapi urung je hana, urung itikaf hana di dalam. Ya kan? Maka baik jangan sekali-sekali para penguasa, pemimpin dayah kan, pemimpin balai, pemimpin tempat-tempat ibadat lah. Jangan mau menerima uang yang tidak baik. Mahana lihat dayah budan ni kita. Hana lihat dayah ketan ni. Atunan baik ngampeng yang harum dah boleh dayah dan bangunan. Ya boleh buat. Tapi yang peng hari unda pulihnya, leleh hana urung ja. Leleh hana urung ja. Menan memang hukum alam. Hukum alam berkata demikian. Nya harapan nak minta buat alatan ngailah nah. Memang hukum alam kan? Hukum alam memang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada cerita tadi. Jadi tempatkan Ismail di Sinan. Kemudian dari Ismail itu lahirlah keturunan yang namanya Muhammad. Yang kelak itu namanya bangsa Arab. Jadi bangsa di atas dunianya hanya dua dia. Bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saja. Yang paling hayu. Dalam bangsa Yahudi yang dicipta Nabi oleh Allah 17 orang Nabi. 17 orang Nabi. Nah, dalam bangsa Yahudi. Keturunan Ibrahim lewat Ishak itu semua dikatakan dengan Bani Israel. Dan Nabi lah Bani Israel itu 17 orang. Cibilungnya. Misalah hendak buka. Hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang jalur yang dibangun oleh Allah lewat bangsa Yahudi. Maka wajar bangsa Yahudi bangsa yang carang-carang. Awak Yahudi orang carang. Karena le carang le ingkar. Le ingkar le rujuk Nabi kena. Le utus Nabi. Nabi banyak diutus dari Bani Israel. Karena Bani Israel orang Yahudi itu adalah orang yang carang ingkar. Carang ingkar, jenius. Maka sampai Nuhat di Israel ya, di negeri Israel itu tidak ada masyarakat yang hanya berpendidikan strata 1. Mandu masyarakat minimal strata 1 na pendidikan. Lagi kena yang minimal SD na mandu. Ya kita rata-rata SD kan namandum. Tapi di sini rata-rata S1 namandum. Nyamban tingkat kemakmuran pendidikan di Israel. Maka wajar Israel walaupun sedikit dia bisa menguasai dunia. Dunia dikuasai Israel Amerika. Yang perang yang ada di Ukraina yo, apakah itu menjadi cikal bakal perang dunia ketiga? Allahu alam. Tapi tekalan kamu blok-blok negara sini. Eropa dan Barat menguasai Ukraina. Rusia sendiri dia sebagai Uni Soviet. Jamun waktu perang dunia kedua kan Uni Soviet nih. Tapi karena Uni Soviet terpecah-pecahlah menjadi Rusia dan sekutu-sekutunya negara-negara kecil. Jadi dua orang Nabi itu dibangkitkan oleh Allah dari bangsa Arab yang namanya Ibrahim, yang namanya Ismail dan Nabi Yuna Muhammad. Dua orang saja keturunan Nabi bangsa Arab. Maka salah satu ingkarnya Yahudi itu karena bukan hai patih Muhammad terkenal jujur dia.
Sebelum jik Nabi Muhammadnya kan dianggap dia orang yang al-amin, as-siddiq. Tetapi karena Nabi hana bangkit kaum Yahudinya tak ingkar Yahudi. Kan ingkar ke Nabi kan. Muhammad orang jujur, mereka akui itu orang jujur. Lat batat kaya batai mandum diakui Muhammadnya itu jujur. Tetapi watai gepuduk kenabian bak Muhammad dan kan gepuduk nabian bak bangsa Yahudi, itulah ingkar Yahudi. Yahudi ingkar hinan karena nabinya hana keputusan lerat bangsa Yahudi 17 roh nabi mandung roh bangsa Yahudi bak nabi terakhir kaiweh gede bangsa Arab. Oh maaf kete kan. Kete ingat hang petih. Ingkar mereka kepada kenabian Muhammad. Jadi terpecahlah jalur kenabian lewat Nabi Allah Ibrahim. Maka watai gepumi Isra Nabi Muhammad nyon begah hikmah uji ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa adalah untuk merapatkan kembali jalur-jalur kenabian yang sempat terpisah. Cucu Nabi Allah Ibrahim jamun kaum musipru 3 tahun ya. Musipru 3 tahun karena musipru lewat Siti Hasarah dan Siti Hajar. Nabi Muhammad sapat kembali jalur kenabiannya dengan gepejak oleh Allah dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa lah tempat keramatnya orang Yahudi. Gepejak kembali, sapatlah kembali. Maka salah satu hikmah daripada Isra-nya Nabi adalah merapatkan kembali jalur kenabian yang sempat renggang, reuni kenabian, reuni keturunan. Nyan adalah hikmah daripada Isra-nya Nabi. Maka luntuan cikat sabacutru muno nalum janji lun cikat bahwa salah satu daripada doa Nabi Allah Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada diriku anak-anak keturunan yang saleh. Jadi Allah menerima doa Nabi Allah Ibrahimnya dengan negeri keturunan Nabi Allah Ibrahim rata-rata mandum jet ke Nabi. Maka salah satu lakap daripada Nabi Allah Ibrahim adalah Abul Anbiya. Lakap Nabi Allah Ibrahim selain Khalilullah adalah Abul Anbiya. Apa maknanya? Ayahnya para nabi. Si kurung belah roh nabi 17 nama 2 apa dong? Si kurung belah roh nabi lahir daripada keturunan Ibrahim. Hanya 6 roh sagai yang hana dari keturunan Ibrahim karena awal mereka Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh 5 roh sagai. Tapi semenjak Ibrahim hingga seterusnya semua keturunan-keturunannya diangkat menjadi nabi dan rasul. Doa Nabi Allah Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Doa aja. Ternyata doa ini miawi istilah yang kau pernah jauh kampus lagi tungku dubir yang kamu form itu adalah grand theory namanya. Grand teori dalam pendidikan. Konsep pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan, bagaimana meluluskan, bagaimana menghadirkan anak-anak yang saleh sebagai peserta didik gedanya. Output, hasil daripada didikan gedanya menjadi anak-anak yang saleh. Jadi ketika hasil didikan gedanya kan anak yang saleh tapi anak yang taleh lawan saleh nyan dianggap gagal sehingga lewat teori Rabbi habli minas salihin lahirlah dayah yang lagi Eropa, lahirlah lembaga pendidikan pun lembaga keuangan lembaga pendidikan kan lembaga keuangan kan. Kan ini lembaga mitapeng tapi lembaga purno anemit bumalim purno anemit bicara. Jadi lahirlah lembaga yang namanya lembaga pendidikan yang lagi rupa. Lahir lembaga pendidikan yang lagi rupa
Karena didasari oleh atas satu keinginan, atas satu doa gitu yang mendung menjadikan anak-anak itu yang saleh. Jadi salah satu cara pegat anak yang salehnya lewat tadidik dengan pendidikan agama, lewat tadidik dengan pendidikan yang penuh dengan karakter dan pola. Maka mungkin untuk ciptakan anak yang saleh tayu jauh belang mungkin. Untuk ciptakan anak yang saleh namanya tayu jauh laut. Mungkin. Tetapi inilah lahirlah dayah. Dayah merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk menciptakan anak-anak yang saleh. Untuk mendukung lahirnya anak-anak yang saleh, output daripada dayahnya. Oleh karena demikian, terciptanya anak yang saleh itu tidak mudah. Ketika legetanyo orientasi akhir getanyo, yang tak terbit, yang tak luluskan dari lembaganya adalah cikal bakal anak yang saleh, walaupun hana saleh bagetanyo, tapi cikal bakal bisa jadi kan? Mungkin saleh haju bagetanyo hino le 6 tahun, tapi cikal bakal embrio terciptanya anak yang saleh. Saleh ji kadang baik jauh lain itu. Tapi embrio ji karena bagetanyo. Tuntena teknik, tuntena tata cara. Nah tata kelola namanya kan nanemi itu no pegah tekniknya bagure. Ini ngelenemi itu. Pihak tak pegah mano. Adab alim wal mutalim. Maka lutuan sebenarnya lumayan sama kitab. Nah kitabnya gegarang le Imam An-Nawawi nanjih adab alim wal mutalim. Jadi hino lang kitabnya menjelaskan bagaimana adab seorang pengajar dan adab seorang pembelajar. Pelajar, adab seorang pelajar. Kitabnya gutulih le Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin An-Nawawi itu seorang ulama yang majdub. Seorang ulama majdub, bahkan wali kutub. Ya, wali kutub. Pangkat di bawah Nabi. Ketika Nabi kabeh Nabi Muhammad yang meneruskan tugas-tugas Nabi itu ulama. Ulama itu ada ulama yang arif billah, yang paling tinggi pangkat ulama itu adalah walil kutub. Wali kutubnya orang yang tahu Allah, yang kuasai bidang dunia. Nah wali abdal namanya. Wali abdalnya diumpamakan mereka itu seperti labang-labang dunia itu. Umpama labang, waktu tabut labang bakaya tapi kan gok lagi umpamakan lagi gunung bertuh gunung kok gok dunia bertuh gunungnya menggok dunia. Lagi gunung Semeru ratusan tahun yang lalu lahir dua buah pulau Sumatera dengan pulau Jawa. Lahir pulau Jawa gara-gara meletusnya gunung Semeru. Menurut cerita tak upihana. Jadi pun begah gunungnya labang dunia, bertuh gunung gok dunia, mate urung. Maka wali abdal ini di bawah wali kutub itu ketika sirah mate bencana dunia, maka wali kutubnya hanya mati, sirah meninggal ganto wali lain, sehingga meninggal angkat la ilaha Allah, sehingga mereka itu yang tukang bunuh agedanya, sehingga dunianya tetap aman, tentram, terkendali sampai unahat. Dan Muhyiddin An-Nawawi ini dia wali kutub, dia wali di antara bibina wali. Pangulai bina wali Allah, aulia Allah, itulah Muhyiddin An-Nawawi. Dan salah satu kitab yang dikarangnya adalah kitab Adab Alim wal Muta'alim ini. Kena pegah pun asal kitabnya kena pegah. Teman yang nak watai pegah undang hong, nak watai buana. Yang pada kena pegah asal kitabnya. Buna mukadimah. Buna mukadimah daripada rencana yang bahas. Muhyiddin An-Nawawi ini lahirnya dia pada tahun 623 Hijriah. Bahasa katanya daerah 1200 Masih. Ulama yang hidupnya pada abad ketiga 13 Masehi atau pada abad ke-7 Hijriah. Katanya tak mudah pada abad ke-7 enggak? Abad ke 13 ya? 13 pun belarang.
14 Hijriah menurut penanggalan kalender langit, kalender bumi, abad ke-21. Muhyiddin Nawawi hidupnya pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Hampir 500 tahun yang lalu beliau hidup, dan beliau hidup hana trip 45 tahun saya hidup. Dan 45 tahunnya hana pernah kawin. Bujang Salim ya. Ni dino masjid ni, masjid Bujang Salim. Tapi walaupun masjid Bujang Salimnya agaknya kawin Bujang Salimnya. Bujang Salimnya urang nisam. Urang kampung lo urang nisam. Jadi Bujang Salimnya urang nisam. Yang pudek kurku urang nisam ya. Bukti yang buka masjid urang nisam. Ya, masjid Bujang Salim ni. Keturunan-keturunannya kelak diasingkan ke daerah Papua. Jadi keturunannya di Papua mentang. Jadi sejak Papua untuk orang Aceh yang keturunan daripada Bujang Selamat, Bujang Salim. Yang kuburan di Kurku di Mesir. Beliau menulis kitab agaknya umur 25 tahun, sedikit sejarah Nawawi. Gebut umur 25 tahun. Semenjak 25 tahun umur 25 tahun umur 18 tahun mulai gabut. Umur 25 tahun kalau tulis kitab. Umur 45 tahun meninggal. Maka yang cari di najai kitab yang susun, nyo meta bandingkan dengan umur si urau 2 buah kitab gekarang. Si urau 2 buah kitab. Dari umur 25 tahun ke 45 tahun pada urau. Hotel perinci le urang yang perinci, si urau berarti ganya getulis kitab 2 buah. Lebih si urau getulis kitab. Hingga umur 45 tahun. Maka wajar salah satu anggapan beliau bahwa kelezatan kelezatan murakabah dengan kitab, kelezatan menulis kitab tasnif itu lebih lezat di antara sesuatu di antara 2 paha. Nyan salah sabuh ungkapan ganyan, salah sabuh lagi bahwa salah sabuh tanda keramat beliau ketika lampu mati wate gitu mulih yang deh adalah cahaya jaro. Cahaya jaronya ibu deh menjadi sebagai lampu. Di mati lampu hana mati lampu gitu mulih haju kan. Hana lekang dalam menulis. Ya, Pak. Ini salah satu keramat beliau. Sehingga wajar karya beliau sampai nohat kita gunakan dimanapun kita berada, karya-karya beliau kita gunakan. Kitab Minhajut Talibin yang dipelajari oleh semua pesantren, kita Arba'in Nawawiyah yang dibaca oleh setiap pesantren itu adalah bagian daripada karangan beliau. Maka Lun berkeinginan untuk membahas salah sabuh daripada adab alim wal muta'alim yang pernah beliau bahas. Bahkan karena beliau sukses dalam mendidik, dalam menyusun kitab, maka wajar tak kalian kiban asau daripada bahasa agaknya, tulisan agaknya, sehingga kita aplikasikan katanya dalam kesahiran katanya. Karena salah sabuh guru yang baik itu dia harus mengetahui ilmu tentang pedagogik ya. Ya gitu bilang pedagogik. Nyahana moh ilmu pedagogik anu min gejuk nogar ada di bente kak kemau ulai katanya. Karena tidak guru itu tidak menguasai ilmu pedagogik. Hana gitu cara mengajar. Dia hanya mengajar pun anu mi otet kampung cara ngibecut terus kena kah mata tu po pilih anaje ko po pilih. Ya, maka perlulah para guru ini, para murabbi ini, para muallim ini perlu dengan kiat-kiat teknik tata cara dalam mengajar, dalam mendidik, dalam mentarbiyah, dalam mengasuh. Nah, ini kena boarding school sih di sini kan? Boarding school artinya apa? Anak yang hadir kemari itu adalah diinapkan di sini. Jadi pola pembelajaran di sini adalah 24 jam. Maka mihana sukses nyona yang salah. Ada yang salah. Cuman nawate mantang atau kiwan nyo jium kaitnya apa 12.
Atau kiban panitia, kiban selanjutnya kita temong dalam proses atau temong dalam tanya jawab. Kiban yang pakat. Tanya jawab kita boleh. Yun. Berarti segolom tak jawab benar pertanyaan ni lah. Nanti nampu jauh benda itu. Kiban tu rah nampu jauh. Makanya ada pertanyaan. Nyenawaten itu berkesempatan yang luas baru tatamong kiban adab muallim itu. Le sisi muallimnya itu harus memiliki pegangan ilmu pedagogi kan daripada bahasa apa itu? Bahasa Yunani masalah. Pedagogi mengangkat gogi anak. Jadi kiban anaknya terangkat menjadi anak yang baik. Nah caranya. Beda-beda kadang tu ilmu pedagogi versi sipulan meno, versi sipulin meno, versi sipulanah meno kadang. Ibnu Khaldun pedagogik ada juga, Ibnu Tufail ada juga pedagogiknya, Ibnu Nawawi juga ada pedagogiknya ya. Mungkin sebagai mukadimah saja pun. Mukadimah untuk atau tak lanjutkan laju, tak bacanya bacut. Nah. Tak lanjutkan laju. Okey. Kita coba masuki dalam bagaimana Imam Nawawi menulis ya, tentang terhadap kitab adab alim wal muta'allim. Beliau mengawali tulisannya dengan ilmu, kelebihan ilmu. Dan tadi lagi tanya mendum yang jak geno diawali dengan keinginan untuk menghilangkan yang namanya kebodohan. Menghilangkan yang namanya kebodohan seperti yang diumpamakan seperti awan. Nah, hatta badat lahum syumusul marifah. Ra'au muqaddaratiha nyanyi aku. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri al-arab bil hija. Gimana lo? Ya, agak. Jadi rencana katanya tentaji terus kena tahilangkan yang namanya kebodohan dan tahiasi yang namanya cahaya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu ada 3 pembahagian. Ada ilmu yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah, ada kala ilmu itu terbagi kepada ilmu yang sunnah, ilmu yang sunnat. Nah, ilmu yang hukum menuntutnya fardu ain, ada ilmu yang hukumnya menuntut fardu kifayah, dan ada ilmu yang hukum menuntutnya adalah sunnat sahaja. Ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu ain, ilmu-ilmu yang dapat membebaskan getanyo daripada pembebanan Allah Ta'ala. Getanyo tupu bahwa getanyo yang ka balik makai atau yang kana taklif yang kaumu puihut miuragam ni membelatut miurina yang ka pernah mengalami masa menstruasi itu sudah dianggap seorang yang sudah balik. Ketika orang balik maka datangnya taklifnya Allah. Taklifnya Allah, pembebanan Allah. Apa yang dibebankan oleh Allah kepada kepadanya? Segala hukum-hukumnya Allah. Hukum-hukumnya Allah. Hukumnya Allah itu terdiri daripada yang wajib, yang sunat,
yang makruh, yang mubah, ya kan? Di antara hukum-hukum yang wajib itu seperti salat, puasa, zakat, haji, ya, dan sebagainya macam. Ketika oleh Allah nepu wajibnya bagi kita nyawa, tentunya katanya harus tak lakukan. Jadi waktu nepu wajib kan kayak heba wajib kan harus tak lakukan. Tentunya waktu tak lakukan itu semua itu harus ada ilmu, harus ada pengetahuan. Nah, karena perlu kepada pengetahuan, maka jilidnya perlu tamurno yang namanya ilmu. Ilmu yang tamurno itulah yang dianggap ilmu fardu ain. Ya. Azan. Oh, karena azan. Seandainya le Allah hana wajib, hana beban katanya dengan hukum-hukum, dengan kegiatan pekerjaan, sungguh lagi katanya hana wajib tamurno ilmu. Tapi le Allah kagak wajib bagi katanya birrul walidain, wajib katanya hukum sembahyang, maka ilmu tentang sembahyang kau wajib tertuntut untuk nyak terlepas daripada pembebanan Allah. Jadi prinsip pembebanan Allah mia tapubut gelah tu mehana tapubut lam neraka geunco tentu. Nantinya akan kena ikab, akan kena azabnya Allah. Ketika lagi tu hana tak ikuti yang namanya perintah Allah, hana pupu ke? Cuma bersiap mantang datang azabnya Allah, datang azabnya Allah, datang ikabnya Allah. Karena Nabi Muhammad, azab dan ikab Allah tidak Allah turunkan langsung hidupnya di akhirat. Karena Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad, sungguh umat-umat lain apabila hana dipatuhi perintah Allah, langsung watanya naju nuputun azab ya Allah. Umat-umat Nabi lain. Maka salah satu kehadiran Nabi Muhammad, maka kun dalam ayat wa ma ursiltu illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutuskan ke dunia melainkan rahmat bagi semesta alam. Salah satu rahmatnya adalah ketika legitanyo hana tak ikuti perintah Allah, maka legitanyo hana langsung gazab gazab umat-umat Nabi awal sebelum Nabi Muhammad. Nah, jadi pembebanan yang Allah turunkan itu, yang Allah bebankan itu harus kita lakukan. Han mungkin kita lakukan mihana pengetahuan. Maka pengetahuan untuk dapat mengikuti melaksanakan perintah Allah itu dikategorikan kepada fardu ain. Maka hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ilmu apa di situ? Talabul ilmi itu adalah ilmu yang dapat melepaskan kitanya daripada siksaannya Allah. Ya. Ilmu fardu ain yang maksud di sini. Kan ilmu fardu kifayah, kan ilmu sunat yang lain. Dan fardu ain. Kemudian adalah ilmu terbagi pada kali kedua kepada fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah bagi orang yang melaksanakan sebagian saja, yang lain sudah terlepas. Nyan fardu kifayah. Jadi yang wajib mandum. Cuma miyasira wandang puput lain kan terlepas. Itu fardu kifayah. Mami yasira hana puput mandum han terlepas. Itu ilmu fardu kifayah. Lagi contoh ilmu hisab, ilmu ru'yat, kan? Katanya gupu wajib sembahyang. Terikat dengan wate. Sembahyang na yang subuh, na yang luhur, na yang asar, maghrib dan isya. Terikat dengan waktu. Terikat dengan yang namanya peredaran matahari. Peredaran matahari itu terkenal dengan ilmu hisabiah, ilmu tentang perhitungan. Jadi tergelincir matahari. Ita mau wate luhur menan contoh. Mami tergelincir matahari hana doa kau kadung, otomatis saya dah lakukan perintah Allah. Teman upaya mandum kita jid ilmu falak yo hana payah. Tapi mesti roh hanjit mandum mudah sah. Mansabah kampung hana itu sembahyang, itu jangan dia sembahyang lu. Mansabah kampung mudah sah maka
murnolah sebagian orang saja ilmu fardu kifayah itu, yang lainnya terbebas daripada perintah. Ya, contoh, salah satu contoh ji, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang film, ilmu tentang alat, ilmu tentang nahu, ilmu tentang mawaris, ilmu tentang usul, ilmu tentang balaghah. Nya mandum ilmu fardu kifayah. Jadi hana payah per person katanya tak ada puatanya. Tapi memadam-madam padum-padum ro katanya yang yatafaqahu fid din, yang pakai hatanya, yang lain kaum mada. Sabah kampung sira urang nyabut, luar hera urang nyabut kaum mada. Ya, terlepas daripada orang kampung yang lain untuk nyabut. Orang kampung lain nyabut ba urang nyabutnya. Kemudian ada yang namanya fardu ilmu yang kategori hukum tuntutan hukum sunat. Lagi ilmu tak tuntut tentang dalil, dalil semayang wajib nyo hana gebebankan secara wajib tapi gebebankan secara sunat. Kemudian oleh beliau Imam Nawawi ketika pembagian ilmu itu sudah getnya pahami, tentu ilmunya han akan terus ate nemit bak jiwa-jiwa para pelajar tanpa ada yang mentransferability-nya, tanpa ada orang yang memasukkan ilmu-ilmu itu dalam jiwa-jiwa para talabah. So yang pertama ilmunya tema, yang kedua para pendidik, kedua para pengajar. Cuman tak pertama ilmunya tentu tidak semena-mena, tentu tidak serta-merta. Butuh proses, butuh waktu, butuh teknik, butuh metode dan cara. Salah cara tak pertama, hana itu mau dalam geteu luar. Jadi geteu luar, anu mit bangai kan gara-gara salah anu mit. Kadang-kadang. Tapi salah gedanya salah pada pertama. Atau ada pertama hana ilo bak bara kan. Hana pah ilo, yo tak tulak ke relah tu. Jadi itu pengaruh besar. Suksesnya para santri, suksesnya para talabah, para siswa dan siswi itu terletak pada diri kitanya para pengajar. Maka beban kita raya kan beban kitanya sebatas-batas dengan kepala sekolah, tapi beban kita dengan Allah. Maka perlu dapat paham, dasar untuk je guru mihan je baik je guru baik besar orang lain tu. Mihana mampu baik je guru baik je guru minta bulain mantang. Tapi mi kaji guru nyo proses dan tahapan je harus dilalui. Mungkin kadang ada pertanyaan di balik daripada penyampaian orang tuannya. Ada pertanyaan, monggo silahkan untuk dipertanyakan apapun, apa saja. Baik secara tertulis atau tidak tertulis. Kan? Pamit. Nah, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi dan izin untuk bertanya sebuah pertanyaan. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan bahkan sampai akhir hayatnya? Sabuh sagai. Nabi nan azan? Napa hana? Pakan rupu hana? So yang azan?
Mau wate bila sakit? Sawadan? Hah? Ya. Ya, memang benar. Nabi selama hidupnya tidak pernah azan. Hana azan Nabi. Cuman yang jauh pakai Nabi hana azan karena Nabi sibuk. Jadi jawaban yang dalam kitab sebagaimana yang disebutkan dalam kitab yang kita pelajari Asbah wa Nadair mengatakan bahwa kenapa Nabi tidak pernah azan? Dikarenakan seandainya Nabi nak azan, nya mudarat ke gedanya. Wate miya Nabi hoi hayya 'alas salah. Nya langsung tiap pupuyang na langsung sembahyang dosa. Ini kan? Ya, karena itu perintah. Marilah salat kena Nabi. Miya Nabi yang kenyan hukum ni dua mereka wajib sunat. Miya hana ada pupuk watanya mendosa. Dan kenlah wajib. Miya hana ada pupuk watanya mendosa. Maka mendosa mandum umat katanya. Maka nanaza Nabi yang baik mendosa. Karena watai sembahyang kan luar haji. Mi watai luhur hingga poh le gazan poh tengah sa dah sembahyang poh dua je mendang. Gazan tengah le atas sembahyang tengah le je mendang. Kanya. Tapi mi seandainya Nabi gazan hindan watainya gazan watainya sampai ada sembahyang. Mi ada sembahyang mendosa mandum. Maka hana nazan Nabi adalah rahmat bagi kitanya umat manusia. Ya, baik pakai Nabi yang hanjir gazan tu kan. Hana gazannya Nabi lah rahmat bagi kitanya. Seandainya Nabi yang hoi sungguh le kitanya wajib tak lakukan watenya laju tak lakukan. Mi hana tak lakukan watenya laju sungguh kitanya berdosa manduk. Ya, jadi segala tak pupuk sembahyang kamu dosa dia kitanya. Ya, karena tak tinggalkan perintah Nabi, maka Nabi kepejiuh. Nabi. Maka itu juga yang terjadi pada salat tarawih. Jadi sebagian pendapat masyarakat yang awam tak pegah walaupun pura-pura malim, tapi awam lah tak pegah. Nabi itu kan salatnya kan 8 rakaat saja. 8 rakaat saja ditambah witir 3 jadinya 11. Dan Nabi itu hanya 3 malam saja dia keluar. Malam 23, 25, 27 dalam satu riwayat. 3 malam Nabi yang keluar masjid sembahyang tarawih dan 8 rakaat. Jadi orang yang kalan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir itu mengatakan Nabi jelas kepupuk 8 rakaat, kepupuk ini 20 rakaat. Nabi jelas kepupuk 8 rakaat, 8 rakaat tarawih, kepupuk gedenya udah pupuk 20 rakaat. 20 rakaat, pupuk gedenya 20 rakaat, kan lagi Nabi pupuk. Nyan dalil yang pegah le urung-urung awam yang seolah-olah mupuk tapi anak mupuk. Karena apa kan pegah mana? Seandainya le Nabi netubit tiap malam netakutkan Nabi akan berwajib sembahyang tarawihnya kepada umat katanya. Kepada umat. Dan hana dilakukan secara penuh 20 rakaat. Hana dilakukan secara penuh 20 rakaat oleh Nabi. Karena dikhawatirkan, lagi dikhawatirkan menung. Takut untuk oleh Allah gekalan nyo Nabi kagak bubutnya dan diikut oleh umat adanya kan. Pada Nabi nubuat kan umat kan ikut mandum. Punya Nabi bubut kan umat ikut mandum. Takut tumakut nepu wajib sembahyang tarawih umat. Muli 50 rakaat mandang dia yang kata wajib hai diikut loh. Punya dah tamah tarawih lah 20 rakaat. Maka Nabi nasiasati hana netubit sembahyang tarawih dalam seluruh malam. Hanya leher malam saja. Dan itu adalah malam-malam terakhir. Dan hana nepubut secara langsung di masjid sebanyak 20 rakaat. Tetapi nesambung 12 rakaat di rumah. Buktinya Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi nupakat membina masyarakat untuk puput kembali sembahyang itu 20 rakaat menjamaah di dalam masjid. Pakai le Umar nepuput lagi karena hana khawatirkan le ibu wajib sembahyang tarawih karena Nabi kan meninggal. Nabi kan wafat. Waktu Nabi wafat hana tren le wahyu. Waktu hana tren le wahyu puputlah. Hakikat roh sembahyang tarawihnya 20 rakaat secara menjamaah.
Karena itulah sebenarnya yang pupuk oleh Nabi. Cuma Nabi hanya pupuk secara serentak 8 rakaat langsung di masjid. Pupuk 12 rakaat rumah. Dah hanya pupuk 20 malam langsung di masjid, hanya leher malam saja, malam-malam terakhir. Hikmahnya ya seperti itu. Maka itulah jawaban kenapa azan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ditakutkan ketika Nabi nyon azan akan wajib langsung tapuput ketika lih azan sembayang limang buah watenya. Tapuput watenya aju. Padahal wate sembayang kan jid kan wate azan aja kan. Enggak azan jino tapuput untuk poh limang untuk. Dah maksud you no. Maksud tapuput lah wate. Nah wate afdal kan. Nah wate ikhtiar kan. Nah wate makruh, nah wate mubah, nah wate haram. Nah, mungkin lagi kan jawaban yang dapat untuk sampaikan. Ini begini wate pepadum hingga pepadum. Yo jium ka itu ngasai. Lain apa pertanyaan? Kan dipahami dewa satu kaedah kullu sakit kan lakit. Setiap yang dikeluarkan kan ada yang mengomentari itu kaedahnya. Kullu jadid lezat, setiap yang baru-barunya lezat untuk tak konsumsi lagi katanya. Ke bahan kajian katanya, bahan pegahaba katanya kan. Ya. Yang namun ada juga sikap masyarakat yang tidak terlalu mengopen, menggublis terhadap apa yang pemerintah lakukan. Karena hak pemerintah, hakul imam ayatasarraf bil maslahah, tasarruful imam manutun bil maslahah, bahwa apa yang pemerintah lakukan itu didasari atas dasar kebaikan, macam yang masyarakatnya memahami lagi. Ainu ridha an kulli syai kalalah ainu tubdi ainu sukhti tubdil musawiyah kaedah haji. Menyenyan orang yang tagalak umantang yang tibit lam abah lam ucapan tetap god walaupun yang tibitnya baik. Punya orang yang hana tagalak itu bit lam mulut orang yang god kalam rasul tapi tetap tanggapnya adalah hababru. Lagi katanya galak tu kira orang. Galak tu kira orang. Rinang lah tak kan. Nya kagalak ada. Puan mantang yang pergi haji betul betul karena kagalak kono. Ainur ridha an kulli aibin kalalah gadah buruknya. Itu gentet bewangi. Ya kan? Itu gentet bewangi. Kagalak ada. Tapi mihana galak ada. Bewangi. Ibuh parfum yang cukup mahal tapi tak pegah baik. Tak pegah baik. Hana galak. Benci rumah. Benci rumah. Maka hilangkanlah perselisihan, hilangkanlah yang namanya perkubuan itu kan. Karena hakikat ji hotena kubu hotena urang meninggal itu baru je dapat kubu. Mi hana urang meninggal kubu dapat kubu. Kecuali lagi di Arab ini. Mi di Arab di Baqi' Ma'la ya. Perkuburan Baqi'-nya memang kai siap kubu ju. Nya kubu ju nya kai kuhnya mesertoh 50 bawah kai kubu. Jadi tajak kena ni tengah hidup sarai. Pada tajak seorang meninggal cok ju bumi celok ju kena. Karena kubu awai ke nya beda dengan kubu ide kan. Yang di Baqi' kan di ke Madinah Al Munawwarah nya kubu kan. Di Ma'la juga seperti demikian. Kawaina kubu na urang. Jadi ada na urang anak hek leko kubu. Ngai celok sarai kala. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.